Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini kita akan membahas soal pra PTS semester 2 kelas 6. Oh iya, mohon maaf karena kemarin ada kesalahan di islah. Jadi nanti fokus ke sini ya. Soalnya nanti ke soal pra PTS prapas paket 3 nih. Prapas paket 3 ya, atau islah paket 3. Nah, nanti fokusnya ke sini aja, ke soal sini ya. Nanti karena kalau itu menyesuaikan saja. Ini fokusnya ke sini pembahasannya. Oke, langsung saja ke yang pertama. Berikut ini adalah amalan sunnah. Ini sudah ada. Nanti kalau misalkan ada yang belum, silahkan diikutin ya. Berikutnya adalah sunnah yang dilakukan sebelum sholat Idul Adha. Ya, ini jawabannya adalah tidak makan terlebih dahulu. Kalau Idul Fitri dia disunahkan ya, disunahkan memakai yang makan dulu tuh. Kalau Idul Fitri, ini kebalikannya dari Idul Fitri. 2. Ini apa pertanyaannya? Amalan sunnah ketika hari raya Idul Fitri memakan yang terbaik, benar. Menyembelih Idul Adha, ini salah, Idul Adha waktu wangian, benar. Mengumandangkan tahlil dan takbir, ya betul. 1, 3, dan 5 ini ya. Berikutnya termasuk amalan bagi umat Islam yang disunahkan pada hari Jumat. Ini salah, melaksanakan Jumat ini wajib. Kalau melaksanakan sholat Jumat wajib. Banyak bersolawat, mengutamakan makan siang. Ya, ini jawabannya ya. C. Sudah? Kita hapus dulu. 1, 2, 3. 4 sekarang. Berikut ini larangan bagi wanita yang sedang haid. Nah, ini dia. Tawaf, sholat, dan puasa. Ya, kalau bekerja masih boleh. Terus menyentuh Al-Quran, membaca istighfar masih boleh. Terus apa lagi, mengucapkan salam masih boleh, takbir masih boleh, mengucapkan salam masih boleh. Nah, kayak gitu. 5. Kewajiban seorang perempuan setelah darah haidnya berhenti. Setelah berhenti darah haidnya, ya harus dilakukan adalah langsung mandi wajib. 6. Mansur sudah berusia 12 tahun hingga sudah harus melaksanakan hitan, karena hitan hukum hitan adalah wajib hukumnya ya. 7. Bu Arifah menjual barang dengan keperluan untuk keperluan sehari-hari. Adapun syarat barang yang diperjualbelikan. Syarat barang itu adalah barangnya harus suci, ini najis, salah. Memiliki manfaat, iya betul, ini yang benar. Membawa resiko, tidak. Milik bersama, harusnya ini milik pribadi, bukan bersama, tapi milik pribadi. Ini harus suci. Sudah disalin? Kita akan tutup dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita masuk ke 8. Ada seorang yang memiliki kebiasaan suka membeli kambing yang masih di dalam kandungan. Nih kata kuncinya. Selain itu, ia membeli padi yang masih hijau. Membeli padi tapi masih hijau, kan belum jadi padinya. Proses jual beli tersebut dilarang karena ya jual beli ini goror atau samar atau belum jelas. Kandungannya ini belum jelas bisa lahir atau enggak, atau hidup atau enggak. Ini kalau padi, dia nanti bakalan jadi padi atau malah tidak, terserang walang sangit kayak gitu. Ini goror, makanya diharamkan. 9. Ini miskin itu ini orang yang memiliki pekerjaan. Amil adalah orang yang bertugas mencatat, mengumpulkan zakat. Sabilillah orang yang berjuang atau orang yang mencari ilmu jalan Allah. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Nih berarti jawabannya adalah ini C. 1C ya, ini ya, sudah ada jawabannya. 10. Pada malam hari raya, amalan melaksanakan takbiran sehingga ia mengeluarkan zakat fitrah pada pagi hari setelah melakukan salat Idul Fitri. Hukum zakat zakat fitrah yang dikeluarkan Arman
melaksanakan takbiran, sehingga ia mengeluarkan zakat fitrah pada pagi hari setelah, kata kuncinya setelah ya, setelah melakukan sholat Idul Fitri. Nah, kalau jauh-jauh hari dia sunnah. Kalau setelah terbit fajar, yaitu pada saat subuh sampai menjelang sebelum sholat Idul Fitri, itu wajib. Nah, setelah melakukan Idul Fitri ini makruh hukumnya. Ya, kalau jauh-jauh hari ini tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 28 itu hukumnya sunnah. Kalau misalkan dia dari subuh mau besoknya tuh subuh, tapi pas waktu itu tuh mau lebaran atau mau Idul Fitri. Nah, subuh ke sholat Idul Fitri itu wajib. Sedangkan dari setelah mengeluarkan Idul Fitri, setelah melaksanakan Idul Fitri lalu zakat itu hukumnya makruh. Boleh tapi. 11. Manfaat yang didapat apabila orang muslim melaksanakan infak. Ini tidak terlihat, silahkan dicalin dulu. Bapak dulu ya. 11. Manfaat yang didapat apabila seorang muslim melaksanakan infak. Manfaat melaksanakan infak. Sebenarnya ini kepedulian. Mengurangi penderitaan orang muslim, tidak juga tersedia sarana pendidikan Islam, tidak memisahkan jurang antara si kaya dan si miskin, tidak. Ini hampir mendekati nih, mengurangi penderitaan. Tapi kalau misalkan kita ngasih terus-terusan infak ke orang miskin, nanti dia orang miskin ketagihan, pengen terus dikasihani. Maka jangan terus-terusan lah. Kalau misalkan ada tukang minta-minta nih, kita kasih, jangan. Jadi boleh sesekali, tapi tidak dianjurkan untuk keseringan. Kalau di Jakarta sih ya, kalau di Jakarta. Karena di Jakarta banyak yang menipu orang yang minta-mintanya. 11D. 12. Abdullah memberikan uang kepada pengemis yang meminta di rumahnya. Perbuatannya tersebut merupakan contoh. Abdullah memberikan uang kepada pengemis yang meminta di rumahnya. Oh, ini sedekah. Infak boleh dalam bentuk apapun. Sedekah identik dengan uang. 13. Berikut adalah perbuatan yang bisa dikategorikan sedekah. Ini sedekah. Ini kategorinya sedekah. Infak itu dia biasanya, infak itu biasanya berkaitan dengan masjid. Infak. Kalau sedekah biasanya dengan umum. Ya, biasanya dengan umum. Nah, biasanya dengan umum itu biasanya dengan apa saja? Memberikan ide cemerlang ketika memecahkan masalah. Nah, ini juga termasuk sedekah. Yang infak itu berkaitan dengan ini agama Islam, baik itu pendidikan agama Islam maupun sarana pelayanan agama Islam seperti masjid. Nah, kayak gitu. Atau madrasah nanti ada. Udah? 12 dan 13 sudah ya. Kita langsung ke 14. Menjaga kebersihan, ini lihat dulu pertanyaannya. Berdasarkan daftar tersebut, hikmah diperintahkannya hitan. Ya, menjaga kebersihan, mengikuti sunnah Nabi, mencegah penyakit kelamin, ya betul. 1, 3, dan 5. Ini dia. Nah, 15 berikutnya salah satu tanda anak laki-laki yang telah balik. Di antaranya adalah sudah pernah mengalami ihtilam. Rajin belajar tidak menjamin, berani menghadapi masalah tidak menjamin, sudah dihitan tidak menjamin juga. Karena ada orang yang dihitan pada saat 7 hari seperti cucu Nabi Muhammad, kayak gitu kan. 16. Berikut adalah jenis hewan yang dapat dijadikan kurban. Jenis hewan ya. Kambing halal, sapi halal, unta halal. Ini yang kurang adalah keledai, ini adalah kuda, ini adalah jerapah. Ini yang jarang atau yang tidak boleh. Jarang sih. Ini yang umumnya. Cari yang umumnya aja, yang umumnya. Terus ya.
17. Sebagai ungkapan, lihat dulu pertanyaannya. Manfaat melaksanakan kurban, ungkapan rasa syukur. Ini ungkapan kesuksesan hidup, tidak. Untuk membersihkan harta benda, iya. Menambah rasa percaya diri, tidak. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, betul. 2, 3 dan 5. 2, 3 dan 5 ini. 18 amal berikut yang tidak ada dalam pelaksanaan umroh. Ya, wukuf itu berdiam sejenak di Arafah. Wukuf di Arafah. Dia kalau umroh tidak wukuf. Tidak ada wukuf. Sudah 17, 18, 19. Pas 19 sebelumnya. 19. Ini pertanyaan adalah rukun haji. Ini rukun haji. Ihram, terus wukuf, tawaf, sya'i, dan tertib. Ini yang termasuk ke dalam rukun. Ingat ya, ada rukun, ada syarat sah, ada syarat wajib. Ini yang ditanyakan adalah rukun. Jadi jawabannya adalah ini, B. 20. Bu Aminah melaksanakan perjalanan umroh ke tanah suci dan kembali dengan selamat. Berikut contoh amalan yang dilakukan Bu Aminah setelah melaksanakan umroh. Ya, ini dia, memberi teladan. Berikut yang termasuk akibat yang ditimbulkan karena mengkonsumsi makanan yang haram adalah tubuh akan tumbuh dengan sehat. Haram ya. Oh iya benar. Mudah terserang penyakit. Sudah disalin. 19B, 20C, 21C. Sudah. Oke, kita hapus. Selanjutnya ke 22. Perhatikan pertanyaannya adalah yang merupakan makanan minuman halal untuk dikonsumsi. Keju, madu, sirup, ikan, jus alpukat, wortel. 1, 3, 5, 6, 8, dan 10. 1, 3, 5, 6, 8, dan 10. Ini dia. Sudah? 22B. Kita ke 23. Lihat pertanyaannya. Merupakan akibat buruk dari makanan yang haram. Akibatnya ini terserang penyakit, mudah terserang penyakit. 24. Minuman yang memiliki kadar alkohol yang tinggi haram untuk dikonsumsi karena sak atau apa ya? Ini adalah memabukkan. Di 25, berikut adalah contoh makanan halal yang diharamkan. Halal tapi diharamkan karena sebab-sebab tertentu adalah, oh iya benar, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Misalkan hewan ayam disembelih tapi tidak menyebut nama Allah atas nama Allah, maka jadi haram. Betul sekali. Ini D. Ini harusnya B. Ini B di sini. Gak apa-apa, tapi jawabannya ya, ingat, hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah. Oke, selanjutnya, burung gagak diharamkan untuk dikonsumsi dagingnya karena ini dia memiliki kaki yang tajam. Kalau ada yang memiliki kaki yang tajam dan paruh yang tajam seperti elang, itu haram dikonsumsi. Sudah disalin? Sudah ya? Kita ke 27. Kita lihat pertanyaannya adalah daging yang halal dimakan. Daging yang halal dimakan, ya kerbau halal, kambing halal, ayam halal, ini entok atau biri-biri halal ya. Berarti yang mana nih? 2, 4, 7, dan 8. 2, 4, 7, 8. Pak Amin 28. Pak Amin seorang peternak ayam yang sukses suatu ketika karena ada bunyi petir. Karena ada bunyi petir yang kencang, berapa ayam mati. Hal yang tepat yang dilakukan oleh Pak Amin terhadap ayam yang mati adalah ya langsung mengubur saja tanpa dijual karena itu haram. Kenapa haramnya? Karena tidak disembeli dan tidak
memakai kata disembelihnya karena dia mati sendiri. Sudah disalin? Langsung 29. Lihat pertanyaannya adalah rukun jual beli. Rukun itu yang ada di dalam pelaksanaan ya. Harus ada apa saja? Ya, harus ada jual dan pembeli, harus ada barangnya juga, dan harus ada ijab qabul. Ijab qabul itu nih barangnya, nih uangnya. Nah, kayak gitu. Ya, berarti jawabannya adalah C. 30. La uhillul masjida li haidin wala junubin. La uhillal masjida, tidak dihalalkan. Ya, kita kasih jalan kuncinya adalah haram ya. Tidak halal itu berarti haram. Masjid bagi orang yang haid dan junub. Larangan masuk masjid. Kata kuncinya ada nih, masjid sama ya, masjid. 31. Berikut adalah amalan-amalan yang tidak boleh dikerjakan oleh perempuan yang sedang haid. Iya. Sholat, zikir boleh, sholawat boleh, membaca buku apalagi boleh itu. Sudah disalin? Kita hapus ya. 32. Lihat pertanyaannya ada. Yang termasuk amalan sunnah dalam mandi wajib. Amalan sunnah ya, ingat amalan sunnah, bukan amalan wajib. Ini membaca basmalah sunnah, berwudu dengan sebelum mandi sunnah, mendahulukan anggota badan sunnah. Ini yang wajib. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh ini wajib 2. Jawabannya adalah C. 33. Berikut adalah amalan yang diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid. Yang diperbolehkan kata kuncinya ya. Mengucapkan istighfar, itikaf nggak boleh, melaksanakan tawaf nggak boleh. Ini karena dekat Ka'bah. Membaca Al-Quran juga nggak boleh karena Al-Quran suci. Sudah disalin? Kalau nggak ini di post aja ya. Nggak kekejar, di pos saja. 34. Apa pertanyaan 34? Ini gampang. Hukum hitan bagi seorang anak laki-laki adalah wajib lah hukum hitannya. 35. Yang termasuk syarat barang yang diperjualbelikan. Syarat adalah yang ada di luar yang menjadi sebab barang tersebut diperjualbelikan. Apa syaratnya? Ya, ini dia. Keadaan barangnya suci atau dapat disucikan. Barang yang diperjualkan mempunyai manfaat. Dan yang ketiga adalah barang yang diperjualkan mereka adalah milik sendiri. Ini lebih baik. Barang yang diperjualkan adalah barang titipan. Ini nggak boleh, Bu. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, dan 5. Dah? Hapus ya. 36. Ahmad tinggal di Jakarta. Ia akan membeli HP karena ingin berkomunikasi dengan kakaknya yang ada di Surabaya. Ketika di jalan, dia bertemu dengan temannya yang kebetulan akan menjual HP. Ahmad pun berniat membeli HP temannya, tetapi ternyata HP tersebut barang temuan. Ingat kata kuncinya barang temuan. Jika HP tersebut tetap dibeli Ahmad karena murah, hukum jual beli tersebut adalah haram. Kenapa haram? Karena ini adalah barang temuan, bukan barang milik temannya Ahmad ya. 37. Pak Anton menjual sepeda motor kepada seorang dengan harga 10 juta. Dan keduanya sepakat nih. Kita tutup dulu, sepakat untuk merayakan akad jual beli. Kemudian ternyata di lain hari datang seorang teman dan menawar lebih dari harga yang telah disepakati oleh pembeli pertama, yaitu siapa? Anton dan seseorang tersebut ya. Dan Pak Anton memberikannya jadi ke orang kedua nih, memberikan kepada orang yang kedua, sedangkan ke orang yang pertama dia udah sepakat mau jual beli. Maka
Hukum jual beli tersebut adalah haram atau dilarang. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan untuk akad jual beli. Kalau masih ya dalam tawar menawar ini boleh banget dipindahkan. Tapi karena ini sudah ada akad untuk yuk saya deal, ternyata tinggal nunggu uangnya, dan ternyata ada orang yang nanyain lagi, oh lebih gede, oh udah ambil aja sini, kata gitu. Nah ini dia ya, ini dilarang. Walaupun untung ya kepada orang yang baru karena lebih banyak, tapi karena ini udah ada sepakat, jadi ini haram atau dilarang. 38. Berikut salah satu contoh jual beli yang hukumnya haram. Jual beli tapi hukumnya haram. Apa ya? Oh iya, ini dia. Jual beli karena hasil uang curian atau berjual beli dengan barang yang najis. Dengan perantara ini boleh. Menjual dengan lebih dahulu dengan pemesanan ini seperti online. Boleh. Lalu jual beli dengan menggunakan alat pembayaran cek ini boleh. Atau transferan boleh. 39. Jumlah jual beli dengan hiyar diperbolehkan, sementara pengertian hiyar adalah ya, ini hiyar itu adalah memilih, mencari kecocokan barang yang ingin dibeli. 40. Fatimah memberikan baju untuk adiknya. Dia berkata kepada penjual, saya membeli baju ini dan berkhiyar selama 3 hari. Kata kuncinya 3 hari. Ini kalau 3 hari, ini waktu ya. Kemudian karena kurang cocok warna, Fatimah tidak membeli dan mengembalikan kepada si penjual. Hal tersebut termasuk contoh hiyar ya, syarat. Dia memberikan syarat selama 3 hari untuk cari-cari atau mencoba barang tersebut. 41. Ini banyak banget ya. 41. Meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama mereka masih berada di tempat akad. Ini adalah majlis. Majlis itu adalah tempat. Ingat ya, ini tempat. Hikmah hiyar dalam jual beli adalah ya, dapat menghindarkan dari penipuan, biar tidak tergesa-gesa dalam membeli. Harus mengecek. 43. Suatu hari Pak Ahmad ingin menyembelih ayam. Pak Ahmad berniat untuk meminjam pisau untuk memotong ayam karena memotong ayam tersebut karena pisau yang dimilikinya kurang tajam. Hukum menyembelihnya adalah sunnah. Ini karena akan memotong hal yang halal, sunnah. 44. Sudah seharian Pak Karto berkeliling menjajakan dagangannya, tetapi tidak ada yang membeli dagangannya juga. Sementara Pak Karto butuh, nih kata kuncinya, Pak Karto butuh uang sekali. Untuk apa? Untuk membiayai anaknya. Ini wajib nih, orang tua wajib membiayai anaknya. Berarti ini cari yang wajib. Maka hukum meminjamkan uang kepada Pak Karto adalah wajib karena ada kewajiban yang harus disegerakan oleh Pak Karto. Maka meminjamkan ke Pak Karto adalah wajib. Sudah disalin? 45. Yusuf akan memotong rambut tetapi dia tidak mempunyai gunting. Kemudian dia meminjamkan gunting kepada Ahmad. Kewajiban Yusuf adalah yang mengembalikannya. Kan yang minjem gunting adalah Yusuf. Mengelik Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini tawaf ya. 47. Bermalam di Mina pada hari tasyrik. Mina di malam hari tasyrik dalam wajib haji disebut ya mabit, bermalam di Mina. Tawaf itu memutar Ka'bah, ihram itu memakai pakaian ihram dan niat, jumrah adalah melempar batu. Mabit adalah bermalam di Mina. 48. Mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Kalau bersamaan kata kuncinya adalah corona, bareng-bareng, dari kata kiron, corona, bareng-bareng. Maka corona seperti bareng-bareng, nggak boleh bareng-bareng dulu. Nah, ini berarti dalam haji juga sama kiron.
Haji Kiron. Sudah disalin? Sudah ya? "49 hikmah yang didapat bagi seorang yang telah melaksanakan ibadah haji adalah ya ini menyempurnakan rukun Islam yang kelima." Terakhir, berikut adalah hal-hal yang mewajibkan seorang untuk mandi wajib. Yang mewajibkan nih kata kuncinya. Seseorang mandi wajib, salat Jumat ini sunnah, haid dan nifas dan salat id ini haid wajib, nifas wajib, tapi ada salat id ini sunnah, junub ini wajib, ini salat id sunnah, ini sunnah, haid, junub dan nifas ini yang wajib. Nah, udah ya, segitu. Ini adalah kunci dari paket 3 fikih. Filenya ada di dalam deskripsi, silakan diambil. Kalau yang kemarin sudah ada, silakan dibuka lagi. Nah, silakan diikuti jawabannya dari Bapak. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.